Shalom, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya pagi ini? Yes, semuanya sehat. Semuanya harus semangat dong. Nah, pagi ini kita mau sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan sebab Dia Tuhan yang amat baik bagi kita. Oke, kita naikkan satu pujian penyembahan kita, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, berikan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, paginya mengucap syukur atas kebaikan. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, dengan sikap yang baik. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, paginya mengucap syukur atas kebaikan. Oke, kita akan masuk di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, yang penuh kasih dan kemurahan, terima kasih Tuhan, Kau sudah membangunkan kami, anak-anak kelas kecil di pagi hari ini dengan nafas yang baru, dan kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun kami beribadah lewat video Tuhan, kami percaya saat kami memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, Engkau akan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Nah, pagi ini kita akan nyanyikan satu pujian yang mengatakan bahwa kita itu selalu happy. Apa? Ada yang tahu? Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Nah, kakak dan juga adik-adik semua adalah juga termasuk anak-anak dari Bapak Abraham. Ya, banyak sekali anak cucu Bapak Abraham. Oke? Kalau begitu, kita mau nyanyikan pujian yang mengatakan Bapak Abraham mempunyai anak banyak sekali. Oke, semuanya pakai gerakan ya. Nah, kita mau sama-sama nyanyikan pujian Bapak Abraham mempunyai anak banyak sekali. Termasuk kita semua adalah anak-anak Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Yeay, kita semua sudah memuji nama Tuhan. Nah, biarlah semua pujian kita pagi ini yang dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan semangat, kiranya Tuhan boleh menerimanya. Oke, kita akan lanjut mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa yang sudah nggak sabar? Semuanya sudah nggak sabar. Ya, cerita firman Tuhan pagi ini seru loh. Sebelum kita mendengarkan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji-muji nama Tuhan. Kiranya setiap pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, pagi ini anak-anak kelas kecil rindu mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kami roh pengertian
sehingga kami boleh mengerti dan memahami tentang isi cerita firman Tuhan, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kehidupan kami terus berbuah dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, kita mau dengarkan video singkat cerita tentang Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Nah, adik-adik, kalian pernah menunggu bukan? Nah, pasti semua sudah pernah menunggu. Mungkin menunggu jemputan sepulang sekolah, menunggu ibu atau ayah pulang dari pasar, atau menunggu film televisi yang disukai. Nah, apakah menunggu itu menyenangkan? Bosan ya? Biasanya kita itu tidak senang menunggu. Nah, kita sering kesal dan marah kalau harus menunggu. Nah, tetapi kadang Tuhan mengajar kita untuk menunggu dengan sabar dan tidak boleh marah. Tuhan tidak segera memberi apa yang kita minta dalam doa. Kita harus menunggu dahulu. Nah, di cerita firman Tuhan kali ini adalah bagaimana Abraham dan Sarah juga harus belajar bagaimana menunggu janji Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Aku akan memberkatinya. Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki." Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia. "Tuanku, duduklah beristirahat di bawah pohon ini, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan meneruskan perjalanannya." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah, buatlah roti bundar." Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah, istrimu? Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. "Setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua." Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, Lalu Sarah menyangkal, Aku tidak tertawa. sebab ia takut
Tetapi Tuhan berfirman, Tidak, memang engkau tertawa. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Adapun Abraham berumur 100 tahun, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham menamai anak itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, itu tadi video singkat tentang bagaimana Bapak Abraham dan Ibu Sarah menantikan janji Tuhan. Dan betul sekali, akhirnya Ibu Sarah mengandung dan mempunyai anak yang bernama Ishak. Sebelumnya kan Tuhan sudah berjanji kepada mereka bahwa keturunan mereka banyaknya akan seperti bintang di langit. Kira-kira nih, bintang di langit itu banyak atau sedikit? Ya, banyak sekali. Bahkan kalau ada bintang di langit, coba adik-adik hitung. Sanggup nggak? Banyak ya, capek ya. Saking banyaknya bintang di langit. Nah, begitu juga dengan keturunan Bapak Abraham ini. Dan Tuhan akhirnya menepati janjinya. Anaknya Ishak itu akhirnya mempunyai 2 orang anak dan mempunyai cucu-cucu. Dan sampai sekarang banyak sekali. Benar-benar digenapi ya janji Tuhan. Nah, begitu juga dengan janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Tuhan bilang kepada kita bahwa Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Oleh karena itu kita tidak perlu takut. Karena kalau janji Tuhan kepada Bapak Abraham saja bisa ditepati, kepada kita juga akan ditepati dan pasti akan ditepati. Jadi kita tidak perlu takut. Tuhan sudah menjamin masa depan kita. Oke, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Nah, pagi ini ayat hafalan yang boleh dihafalkan ada di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Begini ya, Alkitab berkata 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekali lagi, Alkitab berkata 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Oke, semua pasti bisa. Kita akan menutup di dalam doa untuk ibadah kita pagi hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang penuh kasih dan kemurahan, terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa sabar menunggu janji-janji Tuhan, karena kami percaya semua doa yang kami naikkan Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan waktu Tuhan. Jadi berilah kepada setiap kami roh kesabaran. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Setiap kami yang sudah memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan, kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Anak-anak, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.